Twing, ya. Jauh. Tak video. Oh, kamera. Oh, tersetting di rumah. Nah, itu Pak. Nah, ini punya Bapak. Oh. Oh, itu kameranya? Iya, itu. Oh, nanti dibelok-belok itu. Bisa di sini tuh. Ya, bisa dibelok seperti ini. Oh. Oh, wah, canggih bener ya. Jadi kayaknya backgroundnya harus dihapus. oh, background bisa aja. Tadi kan pakai background udah lama itu. Pakai naon tah? Background filter. Background aja. Oh, non atas naik atas. Oke, enggak. Kalau lu biasa pakai ginian repot ini. Iya. Harus pakai kayak gitu ya. Jadi ada di atas. Nah, nih. sip. Soalnya ini pakai kamera. Nah, ini gimana tuh kameranya nih? Kalau belokin ini belok ke sini ke arah Bapak yang ini. Kalau ke sana. Oh. Ke sana, yang Tolong setor muka dulu tuh di kamera tuh. Enggak bercanda aja. Ini nih, coba tuh. Wais. Gejung bisa nggak? Zoom ini Pak. Oh, itu siapa tuh? Oh, di sini doang ya. Zoom. Ya, datang tuh. Siapa? Kalau ke atas mana nih? Dari awal aja. Soalnya pencet satu. Gitu ya. Ini beloknya sini ya. Di lawanan sini belok ke kiri kanan ya. Ke kiri ke kanan. Sesuai ke arah Bapak yang kanan. Ini ya, kanan ya. Nanti ke arah ke sini. Ya, itu ke arah kita. Terus kalau PPT juga online langsung di situ ya? Kalau PPT ya tinggal di share gitu aja. Kan bisa di ini. Posisi saya di mana nih? Kalau bisa yang sini. Ini F-N berapa? F-N oh, yang ini. F5 ya? Oh, itu dia. Udah lama nggak pakai gini. Sama. Gila. Iya, untuk sharing kan kalau kuliah di sini kan. Di sini nggak ada lagi. Ini pakai apa nih? Oh, tuh di situ aja kan. Oh, jadi, saya mau geser. Zoom. Kayak orang Nora ya. Coba maskernya dibuka biar jerawatnya kelihatan. Aduh, oke, gak apa-apa. Nih, terus gimana nih? Ini udah online ya? Di sana ada yang online dan online, tinggal chat aja. Oke. Nanti kita juga. Yang di share screen nanti kita masuk silakan di depan ini kosong, jangan di belakang dulu, kita gak dapat berkat. Ini kita lagi coba-coba nih. Saya juga gaptek. Oh, ini dia, sorry.
Kalau ke saya berarti harus saya sendiri putar di sini gitu. Iya kan? Ya, pakai kameranya. Siapa yang mau langsung ada di online terus apa wajahnya? Coba. Ada yang depan. Oke. Coba ya. Jadi biar yang apa yang apa harusnya dikasih kita makan apa gitu biar yang itu iya gitu ya ada pesta Rit kasih apa yang enak-enak gitu Rit biar yang online pada offline semua nanti. Aduh ini luar biasa saya masih gagap juga nih sorry ini oh geser ke sini. Baik kita sambil buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya kita akan laksanakan kuliah secara luring nih, percobaan. Bisrep udah beberapa sih memang yang luring. Ya kayaknya memang kami mengevaluasi ada kepraktisan di dalam luring. Ya Anda bisa dari mana saja melakukan kuliah sambil mungkin beberapa pekerjaan bisa dilakukan yang memang bisa tidak saling mengganggu gitu ya. Tapi ada beberapa juga modul atau perkuliahan atau praktikum yang tidak maksimal bisa Anda ikuti dengan baik. Ya. Karena ada beberapa SOP, instruktur, atau mungkin praktek-praktek yang memang harus Anda lakukan dengan pengawasan atau dengan bimbingan. Nah, secara online mungkin bisa gitu ya, karena kan Anda mungkin bikin kue lewat YouTube gitu ya, bikin apa bisa ya. Tetapi itu barangkali waktunya begitu panjang, sementara kuliah kan pendek gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita ke depan ini lingkungan atau mungkin situasi pandemi sudah mulai berkurang, tapi tetap ini seperti namanya virus ya, itu tidak akan mati. Kemungkinan hanya bisa tidur sewaktu-waktu ini muncul lagi. Mungkin karena perubahan iklim yang sudah berganti-ganti sehingga ada kompensasi beberapa spesies berbahaya itu meledak. Satu itu. Kedua, kondisi manusia juga tertekan dengan perubahan lingkungan, perubahan gaya hidup, perubahan gizi sehingga fisiologisnya kita terganggu. Akhirnya match tuh kelemahan kita dengan opportunity daripada si virus yang udah ada dari jutaan tahun yang lalu barangkali. Katanya ada yang dibuat atau ini kita nggak tahu. Tapi sebenarnya itu sudah lama. Ya pandemi ini sudah ribuan tahun katanya kalau menurut sejarah, catatan sejarah. Cuma dulu karena nggak ketahuan penyebabnya karena teknologinya terbatas ya. Mungkin kalau saya buka aja lah. Teknologi terbatas sehingga dimistiskan. Ini ada dewa ini, ada ini gitu ya. Memang ada kalau menurut yang muslim barangkali ya, ada yang namanya jin penyebab penyakit itu ada memang itu. Dan itu memang ada. Dan itu penyakitnya sama dengan penyakit medis. Apakah itu jantung, apakah itu darah tinggi, apakah sakit kepala, sama. Pengobatannya doa. Ada yang doa, ada yang pengobatan seperti yang medis. Nah, kita menghadapi virus corona ini ya, harus berjuang. Karena manusia sebenarnya leading ya dengan brain-nya ya, dengan kemampuan doanya itu harusnya kita leading. Nah, kadang-kadang kita lengah, merasa kita kuat, ya. Belum lagi kita memiliki kelemahan masing-masing secara fisiologis. Ada yang darah tinggi, ada yang mungkin punya kelainan jantung, ya, diabetes, asma. Ya. Yang kalau ketemu virus ini ngedropnya lebih jauh dibandingkan yang lain. Itulah yang dikatakan nanti seleksi alam. Kalau Anda belajar genetik, itu seleksi alam. Makanya kalau dari mulai Anda nanti memilih jodoh, kalau ini reproduksi ya, pilih apa coba? Pertama itu. Tidak satu saudara. Kita nggak tahu, jangan-jangan mereka itu satu saudara.
Jadi secara genetik mereka berdekatan. Cuman nggak punya record. Ini bapaknya ini punya ibu di mana-mana. Di kota ini, di kota ini, di kota di Bogor. Nah, di Surabaya, ketemulah di Bogor kuliahnya. Saling larak lirik, padahal itu satu bapak. Bapaknya nggak bilang dia punya ibu lain. Ketemulah di Bogor, di PB, di BDP. Nah, saling lirik, padahal itu satu bapak. Kebetulan orang ini sudah tidak ada. Sudah bercerai, tinggalin. Ketemulah anak-anaknya. Ah, itu tidak tahu dia hibrid. Bukan hibrid lah. Inbreeding. Nah, itu menyebabkan kelemahan secara genetik. Kita nggak tahu. Selain tadi salah makan, salah kehidupan, ya kita stres, ya itu seperti itu. Kemarin kita sampai pertemuan berapa tuh kuliah itu? 8 ya. Baru ya kemarin. Oke. Sekarang 9 berarti ya? Ya, Pak. Ini yang di sini ada kopi lengkap ini kalau di sini ya. Yang offline itu ada rujak, asinan, ada semua di sini. Ada yang beli dulu di luar nih. Pertemuan prasmanan. Aduh. Nah, barangkali ini saya masuk sebelum luring ini. Ya. Oke. Ini lanjutin ini sebelum luring ini kita bikin dulu kalau salahnya. Akhirnya secara tidak sengaja kita melihat bahwa pada saat luring kita selalu apa? Selalu ya bisa sambil tiduran sambil ngopi, ngapa-ngapain benerin motor, ngapain motor kan bisa dengar kayak denger radio. Menyebabkan fokus kita cususu aja bahasa Jepang cususu. Apa konsentrasinya kurang karena kita menganggap seperti berita biasa saja yang mungkin gampang lupa. Nah itulah yang kadang-kadang kita nantinya pada saat ujian kita mikir kita pernah kuliah tapi kok nggak ada yang ingat. Oh saya biarin aja ya. Anda kok kasih tahu juga, kasihan juga berarti yang mana yang lainnya. Ini, oh belum di itu, tar saya itu ya. Perlu di-share sih mereka. Oke, untung dikasih tahu. Udah kelihatan belum nih yang di semuanya udah ya, udah share saya ya. Sudah Pak. Ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa ngikuti ya. Nah, ini tadi konsentrasi itu penting dan kalau bisa kita tidak habis-habis waktu untuk belajar. Udah. Jadi sebetulnya aku nggak bisa jalan sebenarnya tuh, apa kalau internetnya karena saya apa baterainya habis, repot ini. Nah itu pada saat Anda nanti nonton kuliah, tapi jam-jam Anda kuliah tidak ada yang 2 jam, 3 jam dari pagi ke sore, makan udah pagi makan sarapan, habis berapa ribu kalau kita sarapan? Ada 10.000, siang makan 10.000 lagi, sore 10.000 lagi, 3 kali makan, tambah lagi pulsa, tambah lagi kuliah, pas sampai sore gak ada yang ingat. Ya umur tambah berkurang 1 hari. Nah itu spending Anda luar biasa. Nah kalau bisa itu dipikirkan setiap sepiring nasi, paling tidak ya. Kalau petani itu sudah bisa mencangkul berapa meter persegi,
Ya, cakul biasa makan siang nyangkut mungkin beberapa petak 100 meter tidak jam. Nah, Anda sudah apa? Syukur-syukur ada yang bisa diingat. Tapi lebih keren lagi ada yang bisa diamalkan. Jadi jangan berusaha kita mengingat ini. Kalau mengingat saja, nah, tapi kalau kita ingin berusaha untuk mengamalkan, maka ilmu yang Anda pelajari udah pasti harus diingat, harus dimengerti, baru kita tujuannya Kalau untuk diingat aja nggak ada gunanya, dan Anda akan lupa setelah ujian. Setelah kuliah bakal lupa bahwa Anda udah 4 tahun kuliah di sini. Ada Pak Oman nggak? Aduh, kayaknya nggak pernah ketemu dengan Pak Oman. Padahal lu pernah kuliah. Karena tadi tidak konsentrasi. Maka di sini. Kalau kuliah luring, saya mendengar kadang lupa. Ya. Nah, lihat. Nah, apalagi sambil luring nggak apa-apa. Sambil lihat PPT, dilihat terus. Coret. Karena ada bisa mensintesis. Ya, mensintesis. Ya. Nuhun ya. Nanti kalau itu saya panggil lagi. Beliau biasa nih. Berapa kali laptop saya dihack oleh orang Iran. Iya, bayang di sini di Iran saya harus bayar berapa juta? 14 juta. Baru dibuka filenya. Semua file dihack. Iya, semua nih kalau dari itunya di searching dari Iran. Nggak tahu apa dia alamat palsu atau gimana. Udah mau kuliah begini. Udah gimana nih? Udah saya pakai laptop yang satu lagi yang beda 2 tahun filenya. Ya udah pakai file lama. Kalau itu di-upgrade, maka hati-hati. Anda sering download online terus di internet, kadang-kadang ada yang iseng. Ya. Kemudian saya melihat, maka saya ingat. Anda sambil kuliah, Anda baca, Anda tulis ya. Nah, ini berarti Anda mulai mengerti. Nah, kemudian di sini baru melakukan. Nah, di sini susah nih melakukan ini. Apalagi di atas bimbingan asisten. Karena kita kadang-kadang kalau ketemu itu bikin semangat. Ada juga yang pengen narsis, pengen asal lebih baik, yang lain nggak bisa, saya bisa. Itulah yang membuat kompetisi yang menyebabkan ada ini ingin melakukan. Ingin nyuntik. Siapa yang bisa menyuntik? Ini saya ada jarum suntiknya, siapa yang mau di antara Anda? Sewa. Nah, ada lagi yang satu lagi, masa dia saja. Saya boleh nggak Pak ikut? Ya kan? Akhirnya semua ingin coba nyuntik. Kalau di rumah, tolong ya nanti beli jarum suntik, ya ambil ikannya atau apa, ikan yang mati, nanti silakan Anda belajar nyuntik. Ya udahlah, kalau ingat nyuntik, kalau enggak nggak dilakukan. Dan belum tentu ada suntikannya. Ya Pak, nyari-nyari susah, nggak ada Pak di tempat saya Pak. Sinyal aja susah, apalagi jarum suntik. Inilah di sini gapnya. Yang sampai kami juga mendidik Anda 4 tahun tidak mendapatkan apa-apa. Saya miris juga orang ahli budidaya nanti kacau. Tidak bisa membedakan mana ikan gurame, mana ikan nila. Ya kan? Kalau digambar jelas pada saat itu pernah lihat. Hormon belum pernah nyuntik Pak. Megang lele belum pernah Pak. Kalau gambarnya pernah saya usap-usap. Ya. Lelenya belum pernah. Kemarin ya megang sidat ini ada kakak kelas Anda, megang sidat. Megang sidat teriak. Dia kalau baru tahu bahwa sidat itu adalah seperti ular kan. Bicinnya minta ampun, dipegang-pegang nggak bisa. Begitu dia nabrak ke kakinya digigit. Iya, dia cuma iseng gitu. Dia teriak-teriak, wah dari pingsan dia sekolah. Ya belum jadi asing sama ikannya. Dia pernah megang ikan yang sudah dibumbuin, sudah dipiring, pegangin, tinggal makan. Tapi megang suntik itu belum pernah. Ini mudah-mudahan Anda yang mulai hadir ini bisa lebih semangat lah. Dan lain yang di rumah juga meningkatkan semangatnya untuk tetap bisa mengejar lah yang nanti. Saya yakin yang hadir pasti beda dengan yang di rumah. Di rumah gangguannya banyak. Ya, lagi kuliah begini, ada tukang bakso, adik-adik pada beli bakso, ibu beli bakso. Gimana nih? Udah, tutup lah, ya kan? Gereja tutup, kasih nama, dipanggil. Siapa namanya? Awalia. Dia lagi makan bakso. Iya Pak.
Tadi kemana? Maaf Pak, saya toilet. Toilet udah, wah toilet marah-marah itu. Wah, kenapa saya disalahin? Padahal dia lagi makan bakso kepedesan itu. Maaf Pak, saya tadi ada apa pertanyaan Pak? Waduh, dosennya ngulang lagi 3 kali 4 kali. Nah itulah gap ya. Saya sih nggak bisa ngawasin seperti itu ya. Itulah yang terjadi. Ya mudah-mudahan ya tadi saya mendengar, saya lupa. Kalau dengar pasti lupa. Melihat PPT-nya, ya, syukur-syukur bawa coret-coretan di tangan, ya di kertas, oh begini-begini ya, untuk mencoba memberikan apa stimulasi pengingatan kepada yang ada pada panca indera kita ya. Nah kalau coba nyuntik, nangkap ikan, gimana sih nangkap ikan yang gede, yang 10 kilo, orang budidaya harus bisa nangkapnya. Yang putri juga harus bisa, ikan emas 10 kilo, kalau ikan patin berbahaya, ada patilnya kan, tapi ikan emas yang 10 kilo gimana nangkapnya? Oh gampang Pak, gini. Kalau stripping gimana Pak? Oh gampang. Bayangin FKH itu dulu ya dia harus ngawinin kuda, ngawinin sapi, inseminasi buatan. Makanya dulu FKH itu waktu saya masih jadi wakil dekan itu kalau seleksi mahasiswa, wah Pak Oman kalau bisa di FKH mah dilihat dia tinggi badannya berapa. Jangan sampai tinggi badannya lebih rendah daripada sapi. Nanti kalau dia kawin suntik gimana tuh? Masukin tangannya kan dalam. Untuk sampai badannya nyampe. Halo? Tes, tes. Bapaknya kelempar deh. Oke.
Lo lihat-lihat. Utami. Jadi mana ini? Devi. Utami dari Ponorogo. Daerah paling mistik. Kayaknya itu. Samarinda, Kalimantan, di mana potensi klimatnya berbeda ya? Harusnya nanti kalau saya lihat Kalimantan itu Aman. mengalami kita tapi karena Kalimantan Timur itu tinggal baru ya, kemudian untuk tahu ini jadi nanti pelayan ke ibu kota Kalimantan. Oh pasti parah. Di pasti itu kalau di musim-musim dari pantai ya enggak pasti di sana ada daerah Bangli Sini. tahu kan masih Bangli itu bukan banyak dia dan orang-orang kalau yang cowok-cowok mencari yang jualan otomis banyak. Nah kita dulu belinya saya di Sipara selama beberapa tahun. Jadi ya bahasa Jawa tetap aja kan. Walaupun itu ada di Jawa susah tiga. Udah. Alhamdulillah. Ini udah di online kan? Aduh bener sip udah dibukakan ya biar kelihatan sip. Udah bagus nih. Tadi saya mau mainin kameranya. Oke, online. Kita udah share screen belum? Udah kita lanjutkan ya. Mana dia? Zoom-nya mau kecilin dulu. Ini posisi udah share screen. Oke, kita lanjut ya. Udah kelihatan Neng yang di online apa PPT saya next-nya hormon? Sudah, Pak. Ini saya nih dibantu oleh teman Anda nih tethering-nya pakai Excel. Saya soalnya AM3. Excel lah, sorry. Excel ya. Oke, ya. Lanjut sini. Kita sekarang belajar tentang hormon. Orang tahu dulu tentang hormon itu apa sih hormon ya. Hormon itu kalau bahasa Yunani-nya itu artinya itu menggairahkan sesuatu bahan kimia yang bisa menggairahkan. Ya, pasti artinya. Kalau lihat dari filosofinya nanti kalau Anda belajar di S3 molekular endokrinologi atau neuroendokrinologi ini dikatakan hormon adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh jaringan khusus atau tertentu. Jadi ada jaringan yang memang beda dengan jaringan lain. Disekresikan, dikeluarkan, dirilis ya, ke dalam darah, ya, dibawa ke organ target. Jadi ada produsennya, kemudian produknya dimasukkan ke dalam pembuluh darah, terusnya dibawa sampai ke ibarat tadi dari Jawa Timur naik angkot, naik bus sampai ke Bogor. Ada ya, ada jalurnya, ada jalanannya, ya, yaitu pembuluh darah. Di dalamnya juga ada angkotnya nanti, ya, ada kendaraan. Tapi jalurnya adalah pembuluh darah sampai ke dia bahan kimia hormon itu. Lebih detail lagi, dia bahan kimia non nutrien, beda dengan misalnya karbohidrat, ya, kemudian apa protein, ya, pencernaannya ada misalnya
makan daging, atau makan telur, makan sayur, beda. Dia non nutrien, tidak masuk dalam metabolisme dalam arti dia menjadi sumber energi. Dia sebagai intracellular messenger. Messenger adalah apa? Messenger, pembawa pesan. Jadi sel itu berkomunikasi. Antar jaringan ada komunikasi. Salah satunya messengernya adalah hormon. Selain satu lagi adalah saraf. Coba ada yang maaf ya kena stroke, putus sarafnya di kepala atau ada gangguan, apa yang terjadi? Semua lumpuh. Hanya di sini kenanya pendarahan. Tapi satu blok tubuh nggak ada, di luar nggak kelihatan apa-apa. Kekerkan nggak ada luka, nggak ada jahitan, nggak ada apa ya, nggak ada pembengkakan. Tapi pada saat di scan di kepalanya ada yang tidak terlayani oleh pembuluh darah karena pecah. Nah kalau tidak ada pembuluh darah dia pecah, itu jutaan sel dalam keadaan dalam hitungan jam itu mati. Makanya dikatakan ada golden time, segera diselesaikan. Dioperasi untuk ditangani supaya otaknya, jaringannya tidak banyak yang mati. Itu jutaan sel, saraf. Kita miliaran di sini. Nah ini dia sebagai intracellular messenger. Hormon yang tahu ada hormon apa yang Anda ketahui? Yang paling Anda ketahui lah apa aja coba. Hormon pertumbuhan. Jadi dia membawa pesan untuk supaya tubuh ini tumbuh sel. Bisa tadi ya. Bisa. Apalagi hormon yang Anda ketahui? Gonadotropin, hormon reproduksi. Nah, organ menghasil sel gamet. Itu adalah hormon itu reproduksi. Itu membawa pesan supaya terjadi proses reproduksi. Itu hormon yang dikatakan mikronutrien. Yang efektif dalam konsentrasi mikromolar atau lebih sedikit. Jadi mikromolar itu berapa molar? 10 pangkat minus mikromilimolar. Jadi 10 pangkat minus 6 konsentrasinya dia oke. Bayangin. Coba buatkan lakukan gula dengan molaritas 10 pangkat minus 6. Terasa nggak gulanya? Enggak ya. Kalau sendok aja belum terasa, artinya apa? Sangat sedikit. Itulah yang Maha Kuasa sudah membuat suatu bagaimana komunikasi antar sel ini nggak perlu pakai yang rumit, cukup sedikit saja. Tapi harus ada. Ya. Atau lebih sedikit. Contohnya yang membawa informasi antara dua sel atau dari otak sampai ke bahkan satu anggota itu sel saraf. Endokrin juga seperti itu. Ya. Inilah hormon. Jadi dia bahan kimia non nutrien. Ya. Biar di enter nih katanya. Kok di sini nggak jalan tapi di situ jalan ya. Oke. Bagaimana mekanisme cara kerjanya? Ya kan bahwa komunikasi kan kalau kita kan sekarang ngirimin paket pakai apa tuh? DNA macam-macam ya. Ini ada cara macam-macamnya. Fungsi ovari dan testis. Ovari dan testis. Ini yang berapa? Benar ya? Kalau salahnya. Oh, betul ya. Tahu lah ovari itu apa? Organ memproduksi sel gamet seperti namanya sel telur. Kalau testis adalah organ reproduksi jantan yang memproduksi sel. Itu dikatakan fungsi ovari dan testis. Pada teleos apa? Ikan bertulang keras atau bertulang sejati, ya. Dan ikan lainnya termasuk pada ikan-ikan bertulang rawan. Ya. Itu dikontrol oleh pituitari, tahu pituitari? Kelenjar yang ada di bawah otak.
Ya manusia juga ada, misalnya setengah kelereng. Tapi dia menghasilkan hormon yang banyak ini. Lebih dari 11 hormon dihasilkan oleh kita. Maka dikatakan dia namanya master gland. Kalau ikan diameternya cuma 1 mili, tapi semua hormon ada di situ. Makanya 1 mili. Kalau Anda ngelihat insang ikan gede kan, Anda ngelihat mungkin usus ikan gede, gonat ikan gede, tapi nggak bisa 1 mili. Kita lihat ya nanti kalau pada trafikum luring ya. Nah, dikontrolnya oleh siapa? Namanya pituitari gonadotropin. Oh, itulah biang keladi yang menyebabkan ikan matang gonad, ikan kawin, termasuk juga kita. Mulai dulu waktu lahir ada kumisnya nggak? Oh, pada saat lahir, kayaknya langsung dibikin panjang. Itu guna apa? Tetangga-tetangga nggak pernah ada anak laki-laki langsung ada. Kalau kita tambah lagi pulang, ini ibu laki-laki, oh nggak mau punya anak kayak itu, pasti ditolak. Ada yang mau nonton siapa itu? Benar-benar kapan mulai ada kumisnya? Balik ya. Siapa mau kontrol? Boleh dulu. Suara, kapan gantinya suaranya? Kapan ganti suara? Balik-balik. Balik gitu ya. SMP SMA ganti dulu. Nggak nyaman pada saat ganti suara itu SMP kelas 2. Aneh kita sendiri aneh. Itu sudah tanda-tanda bahwa gonadotropin sudah mengaktifkan organ-organ reproduksi jadi fungsi. Pernah sekolah TK dulu? Pernah pegang-pegang sama teman-teman laki-laki? Sebenarnya nggak apa-apa juga. Gue jalan-jalan naik kota, coba udah sekarang pegang-pegang. Aduh, ada yang lain ya. Siapa yang mengatur? Coba ke kampus tadi sempat melihat kaca. Lihat itu apa? Hanya untuk merapikan diri atau menambah sesuatu penampilan yang lebih baik? Dua-duanya kan? Untuk siapa? Nah, kita jujur. Masa? Itu lawan dia. Yang buat perempuan sebenarnya kalau laki-laki coba. Jujur. Parfumnya dari mulai pakai. Badan di. Makanya kita tuh kemana? Kuliah. Man, minta parfumnya. Dulu ada parfum. Ambil tuh di lemari. Saya lihat jadi wah gila lu habis itu pantasannya habis. Buat siapa coba? Udah mulai ada ketertarikan lawan siapa? Ikan itu. Ini namanya gonadotropin. Dia keladinya ada di hipofisa yang cuma 1 mili ya paling ya. Kemudian ada juga hormon growth factor. Nanti belajar di S3. Growth factor sama dengan hormon, cuman kayak misalnya ganti kulit, ya, ganti darah, itu nanti yang begini. Nah, beraksinya tuh ada endokrin, ada eksokrin, otokrin, dan parakrin. Endokrin adalah hormon yang diproduksi oleh suatu jaringan, ada jaringan khususnya. Itu besi gonad. Ini mencapai organ target, ya. Ini mulai pembuluh darah, namanya endokrin. Maka dulu ada berkembang endokrinologi. Itu primitifnya seperti itu. Jadi hormon itu harus masuk pembuluh darah. Itu namanya klasik. Tapi namanya nggak bisa diganti karena mereka dulu membedakannya dengan enzim. Kalau enzim, ada yang tahu enzim? Di mulut ada enzim nggak? Apa enzimnya? Amilase. Udahnya apa? Tialin ya, tialin. Apa? Kalau amilase itu apa? Berubah. Ya, karbohidrat menjadi adanya di mana? Di sini aja kan. Pada saat kita makan keluar. Jadi dari dinding mulut itu keluar. Hormon enggak begitu. Dia nggak pernah masih keluar. Dianggap di luar dinding mulut ini tempat dia keluar cairan itu
Biung itu sistem itu dikatakan eksok keluar, maka bilang eksokrin. Kalau endokrin di dalam sel aja nih, nggak pernah main-main keluar ya, keluar habis. Tapi eksokrin kayak enzim keluar dari tubuh khususnya bagian dalam, ya kalau itu dikatakan eksok di luar, makanya dibedakan, makanya dikatakan endokrin. Dia masuk pembuluh darah, nggak pernah kemana-mana dia, eksklusif. Maka cara kerjanya endokrin itu harus masuk harus melalui pembuluh darah. Dia bekerja harus lewat pembuluh darah. Ya. Ada yang autokrine kerjanya. Jadi dia hormon yang dihasilkan berfungsi berpengaruh pada sel di mana hormon. Jadi dia buat dan dia pakai. Nah, ini yang bagi-bagi tetangga nih, paracrine. Hormon dihasilkan suatu jaringan mencapai organ target, sel tetangga jangan cara diffusing, ngerembes. Ini bikin, kasih ke tetangganya. Pakai ya, pakai. Nggak perlu pembuluh darah. Nggak perlu JNE, diantar sendiri. Bahkan hormonnya suruh berangkat ke tetangga. Inilah mekanisme kerja pembawaan zat. Ada yang via pembuluh darah, ada yang dipakai sendiri, nggak usah kirim kemana-mana, dia bikin. Ada juga yang dipakai oleh tetangga. Itulah cara komunikasi tadi. Perintahnya macam-macam. Kalau berus hormon suruh tumbuh. Kalau ibu yang hamil, suaminya nggak ada, ya, sedang jauh, isolasi lagi selama 2 tahun. Ya, istrinya sedang hamil, mau melahirkan. Nah, ikan aja bisa melahirkan sendiri, hiu ya, hiu melahirkan sendiri, sapi melahirkan sendiri. Pas manusia dia nggak pede, harus ada dukun beranak ya kalau di kampung ya. Apalagi paraji, apalagi rumah sakit, coba pasti nggak pede, ditakut-takutin sama dokter. Kalau bisa ibu setiap bulan konsultasi ya, siap. Ibu nanti minum obat ini siang. Kita lihat orang-orang dulu gak ada dokternya. Ya, tikus ada dokternya. Kucing anaknya 4. Pernah lihat ini berarti. Sapi, pernah lihat ada kelahiran sapi. Ada dokternya. Gajah yang gede itu. Nah manusia, pokoknya sudah hamil, istri, kerja yang satu ditambah udang, istrinya ditambah udang. Jauh dari ya, nikah, bareng-bareng bekerja di suatu istri, jauh pas istri kan jauh dari Jakarta, misalnya di Papua. Kebetulan sudah ambil keluar. Pak, di sini ada rumah sakit ya? Rumah sakit kita nanti harus naik speedboat 4 jam. Mungkin nanti dengan jam-jam kita naik jalan kaki setengah jam. Dilanjutkan dengan ojek 2 jam. Ya baru sampai nanti dari sana naik angkot lagi 4 jam lah. Baru ada rumah sakit. Ini nggak keguguran. Karena kebayangkan bahwa takutan. Oh dari dok, padahal secara alami bisa tanpa ada bantuan. Apalagi suaminya, Bu, nanti tolong ya ke dokter ini, saya sudah teleponkan dokter. Kalau ini juga nggak tahu, sehingga istrinya tidak kalah ikan kita. Ya, kalah sama ikan gapi. Ini karena fisiologi reproduksi nggak tahu. Human fisiologi reproduksi. Kita belajar fish reproduction. Jangan sampai Anda tidak pede. Nanti ini yang melahirkan, yang ini bertukar, yang ini yang melahirkan. Suaminya, mana itu aja Pak? Kamu yang melahirkan. Transplantasi rahim. Nanti harusnya nggak usah. Mahal sekarang berapa? Sesar berapa juta? Dia tahu? Nah, saya 3 aja. Mahal. Itu kali sesar di Tokyo. 1, 2 Tokyo. Ya. Dan satunya lagi pengennya perempuan. Ini dari media harusnya dibagi. Di sesar itu.
mahal. Karena memang kalau udah pertama dijaga itu normal tuh berisiko karena robek kan. Robeknya berapa lapis tuh? Rapi, foto, waduh pakai laser ya tetap aja beri. Nah, komunikasi tadi untuk pertumbuhan, untuk reproduksi, untuk ruaya, ganti warna, untuk makan, semuanya komunikasinya dengan hormon. Selain saraf, ya saraf di ikan nggak pernah berkembang dengan baik.